Perkenalkan, nama saya Noval Pamala Putra. Saya dari Untak Surabaya. Di sini saya akan menerangkan tentang sebuah kepemimpinan. Oke, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat dan tertanam di diri seseorang untuk bisa memandu dan mempengaruhi pihak atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang sama dan target yang diinginkan. Dengan demikian, kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen. Bahkan, kepemimpinan merupakan sebuah inti dari manajemen. Demi terciptanya kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin harus mampu memimpin bawahan dengan baik pula. Bila tidak, akan memunculkan suatu konflik atau permasalahan yang baru. Yang sering terjadi yaitu akan berdampak pada kinerja anggota atau bawahan. Bawahan akan menjadi malas bekerja, tidak semangat bekerja, atau bahkan sering bolos bekerja. Dalam menangani hal seperti ini, seorang pemimpin harus mampu memimpin dengan bijaksana dan tegas. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seseorang jika memimpin suatu organisasi atau kelompok adalah bersikap jujur, memiliki komunikasi dengan siapapun, terutama bawahan, bersikap adil dan tidak memihak, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan dapat membangun tim yang baik, serta percaya diri dan sekaligus kreatif. Jika diri pemimpin memiliki sikap-sikap yang saya sebutkan di atas tadi, orang tersebut sudah dapat dikatakan berhasil memimpin sebuah tim atau organisasi yang dipimpinnya. Dan banyak sekali seorang ahli yang mempunyai pandangan tersendiri terhadap apa pengertian kepemimpinan itu. Seperti yang saya sebutkan ini hanya beberapa saja di antaranya. Menurut Mujiono, pengertian kepemimpinan menurut Mujiono adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi satu arah, karena sebagai seorang leader mungkin mempunyai beberapa penilaian tertentu yang membuatnya berbeda dari pengikutnya. Yang kedua, menurut Wexley dan Yuki, pengertian kepemimpinan menurut Wexley dan Yuki adalah suatu kegiatan dalam hal memberi pengaruh pada orang lain untuk lebih mengubah perilaku mereka, atau berupaya mengarahkan kekuatan dalam tugasnya. Yang ketiga, menurut Sutarto, pengertian kepemimpinan menurut Sutarto adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berupa kemampuan dari seseorang dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku atau sikap orang lain dalam keadaan tertentu agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah diatur dan ditetapkan. Selanjutnya, unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama adalah atasan atau pemimpin. Atasan atau pemimpin pasti memiliki wewenang untuk memimpin sebuah organisasi atau kelompok. Jika menjadi seseorang pemimpin yang terkadang dikagumi oleh bawahan, pemimpin harus tetap memiliki sebuah hati nurani dan tetap bersikap bijaksana. Dan seorang pemimpin tidak boleh semena-mena kepada siapapun, baik pun kepada bawahan. Yang kedua, pemimpin harus mendelegasikan tugas. Jika di saat pemimpin mendelegasikan tugas untuk bawahannya, maka pemimpin harus tetap bersikap baik dan bijaksana tentunya, sekaligus dapat memotivasi bawahan agar bawahan dapat mengasah skill dan berkembang kinerjanya. Yang kedua, anggota. Di sini anggota harus dapat membantu seorang pemimpin dengan tugas apa yang diberi olehnya. Pemberian tugas tentunya harus berdasarkan skill dan keterampilannya masing-masing anggota. Tentu saja keterampilan dan skill setiap individu pasti berbeda. Agar harus memberikan kinerjanya dengan baik dan maksimal agar sesuatu yang dijadikan target atau cita-cita akan dapat tercapai dan berhasil. Yang ketiga, misi, tujuan, dan target. Suatu perusahaan dapat berjalan baik apabila secara keseluruhan mampu bekerja sama dengan baik pula sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dalam gaya seorang pemimpin. Di sini terdapat 8 gaya jenis-jenis pemimpin untuk memimpin perusahaan atau organisasinya yang dipimpinnya. Yang pertama, gaya kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis ini merupakan antar tugas atau sebuah tujuan yang ingin dicapai dan adanya sebuah peluang untuk berkembang dari tugas yang telah ditetapkan.
Kedua, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan suatu kebalikan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini ialah seorang pemimpin yang begitu absolut. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional merupakan seorang pemimpin dengan gaya transformasi selalu berusaha untuk bagaimana mengubah timnya menjadi lebih baik dan maksimal. Yang keempat, kepemimpinan birokrasi. Satu kata untuk jenis kepemimpinan tersebut yakni aturan. Kepemimpinan ini akan mengacu pada SOP yang berlaku. Yang kelima, kepemimpinan yang demokratis merupakan seorang pemimpin yang dapat memperhitungkan dalam masukan-masukan dari orang-orang yang dipimpinnya sebelum membuat keputusan. Yang keenam, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini mempunyai pemimpin dengan gaya karismatik secara alami dapat menggeser periode atau tim mereka untuk mencapai sebuah tujuan mereka. Yang ketujuh, kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif adalah gaya kepemimpinan dengan memberikan wewenang terhadap timnya yang telah dipimpinnya dalam memenuhi tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Yang kedelapan, kepemimpinan transaksional, yaitu pemimpin transaksional akan dihargai jika timnya dipimpin berhasil bekerja dengan memuaskan dan searah dengan target yang ditentukan dan menjadi tujuan yang sama. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pada dasarnya hanya memiliki dua fungsi, yaitu satu, fungsi administratif. Fungsi administratif merupakan sebuah fungsi pengadaan formula dalam kebijakan administrasi pada suatu kelompok dan menyediakan berbagai dan beberapa fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top manajemen. Fungsi sebagai top manajemen berarti fungsi seorang pemimpin yang dalam proses kegiatan pembuatan suatu planning atau perencanaan, organizing, directing, staffing, controlling, dan commanding. Yang berikutnya, tujuan kepemimpinan ada dua, yaitu satu, sarana untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Dua, memotivasi orang lain karena hal ini sangat penting. Yang bertujuan untuk membantu atau mengakomodasi orang lain untuk menjadi lebih termotivasi. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan serta mempertahankan motivasi yang ada pada dalam diri mereka. Oke, sekian dulu video penjelasan tentang kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penjelasan tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.